wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deva Melinda. Saya seorang mahasiswi psikologi dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Saat ini saya sedang mengerjakan suatu proyek ulangan tengah semester di dalam mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Irianti Usman. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian kualitatif. Jadi teman-teman, metode penelitian itu sebenarnya ada dua jenis. Ada metode penelitian kuantitatif dan ada juga metode penelitian kualitatif. Nah, di dalam video ini khususnya saya akan memberikan sedikit informasi kepada teman-teman mengenai metode penelitian kualitatif. Jadi apa sih metode penelitian kualitatif itu? Kemudian apa saja jenis-jenisnya? Kemudian yang ketiga, bagaimana tahapan pada saat kita harus melakukan penelitian kualitatif? Kemudian yang keempat, bagaimana metode atau teknik pengumpulan datanya? Kemudian yang terakhir, kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita menganalisis datanya. Nah, langsung saja ya teman-teman, yuk simak videonya. Nah, teman-teman, pertama sebelum kita masuk lebih mendalam tentang metode penelitian kualitatif ini, siogianya kita harus berkenalan dulu kan tentang apa sih itu metode penelitian kualitatif. Jadi, metode penelitian kualitatif itu adalah pendekatan yang temuan-temuan penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistika atau prosedur perhitungan yang lainnya. Namun, prosedur ini menghasilkan temuan-temuan yang diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dengan menggunakan beragam sarana. Sarana itu meliputi pengamatan dan wawancara, namun bisa juga mencakup dokumen, buku, kaset video, dan bahkan data yang telah dihitung untuk tujuan lain, misalnya data sensus. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama, dari jenis penelitian kualitatif ini ada grounded theory. Nah, berdasarkan definisinya, grounded theory ini jadi seorang peneliti itu mengumpulkan data yang kaya akan topik-topik yang menarik dan mengumpulkannya serta mengembangkan teorinya secara induktif. Jadi artinya seorang peneliti itu melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan teorinya berdasarkan data yang didapat. Kemudian yang kedua ada etnografi. Dalam penelitian etnografi ini, peneliti harus benar-benar bisa menyelami atau membenamkan diri dalam suatu kelompok tertentu, organisasi tertentu, atau suatu budaya tertentu untuk begitu memahami secara mendalam bagaimana cara mereka berpikir, merasa, dan alasan mereka melakukan sesuatu. Jadi jika kita sederhanakan, etnografi ini merupakan penelitian yang benar-benar memerlukan keinginan yang kuat untuk benar-benar merasa, mencoba, berpikir, dan memahami suatu budaya atau suatu perbuatan dari suatu kelompok tertentu atau dari suatu budaya tertentu, dengan tinggal bersama mereka minimal 1 bulan lamanya. Kenapa sih kita diusahakan untuk bisa tinggal bersama mereka? Karena biar kita bisa lebih memahami, bisa lebih mendalami, bisa lebih merasa bagaimana kelompok ini atau budaya ini dalam memandang kehidupannya, dalam memandang sesuatu di dalam hidup ini gitu ya. Kemudian yang ketiga ada action research. Nah, action research ini biasanya dilakukan di kalangan pendidik di bidang pendidikan. Jadi peneliti menghubungkan teori dengan praktek dan mendorong perubahan sosial. Jadi misalnya ada seorang guru yang mengajar, pada saat dia mengajar nih, ada misalnya ada masalah, contohnya penurunan keaktifan siswa di dalam kelas pada saat sekolah online, pada saat daring gitu ya. Nah, maka guru ini akan mencari cara bagaimana siswanya bisa aktif kembali meskipun dalam suasana online. Maka hal pertama yang akan dia lakukan itu dia akan mencari alasannya terlebih dahulu kenapa si siswa ini menjadi tidak aktif ketika sekolah online gitu. Nah, misalnya
cara untuk mendapatkan alasannya itu misalnya dengan mewawancarai siswa tersebut misalnya. Nah, dengan mewawancarai siswa tersebut, maka dapatlah alasannya atau dapatlah datanya kenapa si siswa ini menjadi tidak aktif di kelas. Setelah mendapatkan datanya, maka peneliti akan menghubungkan dengan teori-teori yang ada, misalnya dengan teori motivasi dan lain sebagainya. Kemudian setelah mendapatkan datanya, maka guru tersebut akan menggunakannya nanti untuk memperbaiki metode pengajaran supaya para siswanya ini bisa kembali aktif lagi di kelas. Nah, selanjutnya dalam jenis penelitian kualitatif ini ada jenis penelitian fenomenologi. Di dalam fenomenologi ini, peneliti menyelidiki fenomena atau peristiwa dengan mendeskripsikan dan menafsirkan pengalaman-pengalaman hidup peserta. Misalkan contohnya, kita akan meneliti fenomena budaya K-pop di kalangan remaja milenial misalnya. Nah, fenomena ini kita selidiki, kemudian kita deskripsikan. Kemudian kita tafsirkan berdasarkan dari pengalaman-pengalaman hidup dari orang-orang yang kita teliti. Kemudian yang terakhir itu ada naratif. Nah, dalam jenis penelitian naratif ini, peneliti meneliti bagaimana cerita itu diceritakan kembali untuk memahami bagaimana peserta memandang dan memahami pengalaman mereka. Jadi kita seperti bercerita kepada audiens atau pembaca, menceritakan bagaimana suatu masyarakat atau sekelompok orang memahami pengalaman mereka. Namun teman-teman, ada yang harus kita garis bawahi di dalam jenis penelitian ini. Apapun jenis penelitian yang akan kita gunakan, mau itu etnografi, mau itu fenomenologi, naratif, atau action research, atau tadi grounded theory, kita tidak memiliki hak sama sekali untuk menghakimi. Kita tidak memiliki hak untuk menjudgment bahwa sesuatu itu benar atau salah, bahwa sesuatu itu tidak pantas atau pantas dilakukan. Kita tidak memiliki hak sama sekali untuk menghakimi seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap penelitian kualitatif. Di dalam tahap-tahap penelitian kualitatif ini dibagi menjadi beberapa tahap atau menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada tahapan sebelum kita terjun ke lapangan atau tahap pralapangan. Nah, menurut Moleong pada tahun 2014 itu terdapat 6 tahap kegiatan yang harus kita lakukan. Kemudian ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu kita pahami, yaitu etika penelitian lapangan. Yang pertama di dalam tahapan pralapangan ini ada menyusun rancangan penelitian. Nah, memasuki langkah ini, peneliti harus memahami berbagai metode dan teknik penelitian sehingga metode dan teknik penelitian ini bisa kita susun menjadi rancangan penelitian. Kemudian yang kedua itu memilih lapangan penelitian. Di manakah kita akan melakukan penelitian tersebut? Misalkan kita akan melakukan penelitiannya di laboratorium kah atau misalkan di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang ketiga itu kita harus mengurus perizinan. Pertama yang perlu kita pahami atau ketahui oleh peneliti ialah siapa saja yang berwenang memberi izin bagi pelaksanaan penelitian kita. Yang berwenang ini memberikan izin untuk mengadakan penelitian itu kepada pemerintahan setempat di mana penelitian dilakukan, seperti gubernur, bupati, camat, sampai kepada RT atau RW dan sampai ke kepala suku misalkan di suatu kelompok atau budaya tertentu. Nah, yang keempat itu menjajaki dan menilai lapangan. Tahap ini merupakan orientasi lapangan, namun dalam hal-hal tertentu telah menilai keadaan lapangan. Penjajakan dan penilaian lapangan akan terlaksana dengan baik apabila kita atau peneliti sudah membaca kepustakaannya terlebih dahulu atau mengetahui melalui orang dalam tentang situasi dan kondisi daerah tempat penelitian kita dilakukan. Misalnya tentang pemahaman atas petunjuk dan cara hidup di sana, kemudian memahami pandangan hidup mereka,
dan sampai ke penyesuaian diri dengan keadaan lingkungan tempat kita melakukan penelitian tersebut. Dan selanjutnya yaitu memilih dan memanfaatkan informan. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian kita. Jadi ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim, ia dapat memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian kita. Nah, persyaratan dalam memilih informan atau menentukan seseorang itu ia harus jujur, yang pertama, kemudian taat pada janji, kemudian patuh pada peraturan, suka berbicara, tidak termasuk anggota salah satu kelompok yang bertikai dalam latar penelitian dan mempunyai pandangan tertentu tentang peristiwa yang terjadi. Kemudian selanjutnya yaitu menyiapkan perlengkapan penelitian. Nah, peneliti hendaknya menyiapkan segala macam perlengkapan penelitian yang diperlukan. Sebelum penelitian itu dimulai, peneliti harus memerlukan izin terlebih dahulu seperti yang tadi sudah kita bahas. Kemudian kontak dengan daerah yang menjadi latar penelitian, pengaturan perjalanan, apalagi kalau misalkan latar penelitian itu cukup jauh letaknya. Kemudian perlu pula dipersiapkan kotak kesehatan, alat tulis seperti pensil atau ballpoint, kertas, buku, map, klip, kartu, dan lain sebagainya itu juga perlu dipersiapkan. Dan kalau ada, kita butuh juga seperti kamera foto, tape recorder, video, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting yaitu adalah biaya, karena tanpa adanya biaya penelitian kita tidak akan bisa dilaksanakan. Kemudian yang terakhir dalam tahap pralapangan ini yaitu mengenai persoalan etika penelitian. Jadi salah satu ciri utama penelitian kualitatif itu kan menggunakan manusia atau orang sebagai alat instrumen untuk mengumpulkan data. Nah, hal itu dilakukan dalam pengamatan berperan serta, wawancara mendalam, pengumpulan dokumen, foto, dan sebagainya. Nah, peneliti akan berhubungan dengan orang-orang, baik secara perseorangan maupun secara berkelompok atau masyarakat. Kemudian peneliti juga akan bergaul hidup dengan mereka dan merasakan serta menghayati bersama tata cara dan tata hidup dalam suatu latar penelitian tersebut. Orang yang hidup dalam masyarakat tentu ada sejumlah peraturan, ada norma agama, nilai sosial, hak dan pribadi, adat, kebiasaan, tabu, dan semacamnya yang perlu kita perhatikan dan perlu kita hargai. Kemudian setelah kita selesai mempersiapkan tahapan pralapangan tadi, kita akan memasuki ke tahap pekerjaan lapangan. Nah, pada tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Nah, uraian tentang tahap-tahap pekerjaan lapangan adalah diantaranya yang pertama itu memahami latar penelitian dan persiapan diri. Memahami latar penelitian dan persiapan diri itu dalam tahap pekerjaan lapangan masih juga diuraikan menjadi beberapa tahapan. Yang pertama ada pembatasan latar dan peneliti. Nah, peneliti harus memahami penelitian untuk bisa masuk ke tahap pekerjaan lapangan. Selain itu, peneliti harus mempersiapkan fisik dan mental serta etika sebelum memasuki latar penelitian kita, serta memahami posisi peneliti sebagai peneliti yang dikenal atau tidak. Kemudian yang kedua itu tentang penampilan. Dalam tahap memahami latar penelitian ini dan mempersiapkan diri, peneliti harus memperhatikan juga penampilannya saat memasuki lapangan dan menyesuaikan dengan kebiasaan adat di sana, tata cara, dan budaya latar penelitian kita. Penampilan peneliti secara fisik juga harus diperhatikan karena sebaiknya saat melakukan penelitian, peneliti tidak menggunakan pakaian yang mencolok dan lebih baik jika peneliti menggunakan pakaian yang sama seperti subjek penelitian. Dengan demikian, peneliti dianggap memiliki derajat yang sama dengan subjek penelitian yang memudahkan peneliti menjalin hubungan serta proses pengumpulan data. Kemudian selanjutnya ada pengenalan hubungan peneliti di lapangan.
Nah, jika peneliti menggunakan observasi partisipatif, maka peneliti harus menjalin hubungan yang dekat dengan subjek penelitian sehingga keduanya dapat bekerja sama dan saling memberikan informasi. Peneliti harus bersikap netral saat bekerja sama di tengah-tengah subjek penelitian. Jadi peneliti juga diharapkan jangan sampai mengubah situasi pada latar penelitian. Peneliti harus aktif mengumpulkan informasi tetapi tidak boleh ikut campur dalam peristiwa yang terjadi di dalam latar penelitian. Peneliti juga tidak boleh menampakkan dan memperlihatkan diri sebagai seseorang yang sangat berilmu, pandai, dan lain sebagainya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga yaitu jumlah waktu studi. Peneliti harus memperhatikan waktu dalam melakukan penelitian. Jika peneliti tidak memperhatikan waktu, kemungkinan peneliti akan terlalu asik dan masuk terlalu dalam ke kehidupan subjek penelitian, sehingga waktu yang sudah direncanakan menjadi berantakan. Peneliti harus mengingat bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan, seperti menata, mengorganisasi, dan menganalisis data yang dikumpulkan. Peneliti juga harus menentukan sendiri pembagian waktunya agar waktu yang digunakan di lapangan nanti dapat digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian setelah kita tahu tentang tahap-tahap penelitian kualitatif, maka kita juga harus tahu bagaimana cara kita mengumpulkan datanya, metode apa saja yang bisa kita lakukan ketika di lapangan nanti. Nah, yang pertama itu kita bisa menggunakan metode observasi partisipatif. Metode observasi partisipatif ini, jadi kita terjun langsung ke lapangan, kita meneliti langsung di sana, berbaur dengan masyarakat secara langsung, kita melakukan pengamatan dan meneliti secara mendalam bagaimana suatu pola perilaku dari masyarakat yang kita teliti. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan wawancara mendalam, di mana kita tadi sudah menentukan informan yang bisa kita percayai, lalu kita bisa menggali informasi dari sana. Kemudian yang ketiga itu penelusuran dokumentasi. Kemudian yang keempat menggunakan rekaman audio atau video. Kemudian bisa ditambahkan juga dengan focus group discussion serta journaling. Kemudian selanjutnya setelah tadi kita sudah mengetahui tentang apa itu penelitian kualitatif, kemudian ada apa saja jenis-jenisnya, kemudian ada tahapan-tahapan penelitiannya, kemudian barusan juga dijelaskan tentang metode-metode pengumpulan datanya, maka sekarang kita akan masuk ke dalam bagaimana kita menganalisis datanya. Nah, di dalam penelitian kualitatif ini menggunakan langkah-langkah penelitian yang naturalistik. Oleh karena itu, analisis data dilakukan langsung di lapangan dengan pengumpulan data. Ada 4 analisis data yang diselingi dengan pengumpulan data, yaitu yang pertama ada analisis domain, yang kedua ada analisis taksonomi, kemudian yang ketiga ada analisis komponen, dan yang keempat ada analisis tema. Yang pertama ada analisis domain. Jadi setelah peneliti memasuki objek penelitian yang berupa situasi sosial yang terdiri atas PAA atau Place, Actor, and Activity, selanjutnya melaksanakan observasi partisipan. Nah, setelah melakukan observasi partisipan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis domain. Analisis domain ini dilakukan untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Data diperoleh dari grand tour dan miniature question. Jadi hasilnya nanti ini berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam analisis ini, informasi yang diperoleh dalam analisis domain ini belum begitu mendalam, masih di permukaan. Jadi meskipun ini belum mendalam, namun sudah menemukan domain-domain atau kategori-kategori dari situasi sosial yang diteliti. Nah, untuk menemukan domain dari konteks sosial atau objek yang diteliti, Spradley menyarankan untuk melakukan analisis hubungan semantik antar kategori yang meliputi 9 tipe hubungan ini bersifat universal yang dapat digunakan untuk berbagai jenis situasi sosial. Kesembilan hubungan semantik tersebut adalah yang pertama ada strict inclusion atau jenisnya, kemudian ada spasial atau ruang,
Kemudian yang ketiga ada causal effect atau sebab akibat, kemudian ada rasional, kemudian ada location for action atau lokasi untuk melakukan sesuatu, kemudian function atau fungsinya, kemudian selanjutnya ada means end atau cara mencapai tujuan, selanjutnya ada sequence atau urutan, dan attribution atau atribut. Nah, yang kedua setelah analisis domain adalah analisis taksonomi. Analisis taksonomi ini adalah analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan menjadi cover term oleh peneliti, dapat diurai secara lebih rinci dan mendalam melalui analisis taksonomi ini. Nah, hasil analisis taksonomi ini dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak atau box diagram, atau diagram garis dan simpul atau lines and node diagram, ataupun bisa juga disajikan menggunakan outline. Nah, kemudian setelah analisis taksonomi ada juga analisis komponensial. Pada analisis komponensial yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang terseleksi. Dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada analisis tema. Analisis tema atau discovering cultural terms sesungguhnya merupakan upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukannya benang merah ini dari hasil analisis domain, taksonomi ataupun komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu konstruksi bangunan, situasi sosial atau objek penelitian yang sebelumnya masih gelap dan remang-remang, dan setelah dilanjutkan penelitian maka menjadi lebih terang dan jelas. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan maupun kekurangan. Terima kasih teman-teman sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa sedikit bermanfaat dan menjadi tambahan referensi bagi teman-teman jika ingin melakukan penelitian kualitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.